Oke, jumpa lagi bersama saya Mang Pelik The Salty Guru hari ini di Kasino Kabar Sini Sono. Ya, teman-teman, selamat bergabung lagi, selamat menonton. Yang mau nonton nggak nonton juga ya udah. Ya, tamu hari ini tamu saya hari ini, tamu saya hari ini adalah Ical. Halo, udah ke saya kameranya. Iya. Udah ke Bapak dong ya. Operator saya langsung tak. Maaf gitu. telat Pak Iya. saya. Oke, Ical. Selamat datang di kafe saya yang kecil ini. Yang Tapi sederhana. bagus loh, enak loh ini. Enak ya, Iya. terima kasih lah. Walaupun saya belum ada kopi, belum ada Iya, ini saya dari sini nyampe langsung nanya kopinya mana gitu. Iya, ya maklum itu karena baristanya belum ada. Oh, iya, gitu ya. Waiters juga masih nunggu, cuma waiter aja. Jamu ada jamu tapi. Jamu ada nanti. Ini lagi dibuatkan nanti ya. Oke. Sama barista saya lagi dibuatkan jamunya. Gile. Oke, selama 2 tahun nih pandemi, Ical. Karena konsep kafe ini saya udah lama nih ketemu dengan teman-teman. Bagaimana? Oh, ceritanya gitu. Konsepnya gitu. Iya. Konsepnya gitu ya. Iya. Nah, Baik. selama pandemi 2 tahun ini, Ical ngapain aja? 2 tahun pandemi gue di rumah, Mm-mm. Di rumah doang, gue kerja di rumah gitu ya, segala macam di rumah. Dan karena emang mainly sebelumnya gue kerjanya offline gitu ya, harus hadir gitu, event gitu. Jadi pas pandemi ya kelar Pak, abis. Mohon maaf gitu ya. Sama. Travel hancur ya. Bisnis IO kita nggak jalan, WO juga. Ya, sedikit. Apalagi Bapak kan kerjanya suka ke negara tetangga Nah, gitu ya. itu. Buru. Maling kingkong serenang kongkeng. Oke. Mohon maaf ya, gara-gara pandemi kan susah traveling ya. Nah, itu dia. Apa ya? Tadi saya udah ada di otak saya mau nanya, saya lupa lagi. Saya mau nanya apa ya? Apa namanya? Lupa dah. Ntar aja deh kalau inget. Terus kalau Bapak sendiri Bagus. gimana? 2 tahun ngapain aja Pak? Ya sama aja sih karena dunia traveling lagi. Ini jadi saya yang punya podcast, mohon maaf nggak? Iya, Saya cuma nggak nanya apa-apa, balik emang aja. begitu. Karena dunia traveling lagi tiarap semua, jadi ya terpaksa saya buka kafe begini dulu aja. Oh gitu. Tapi pemasukan oke. Pemasukan lumayan. Ada aja setelah diturunkan PPKM makin lama makin turun ada aja. Pemasukan cukup untuk biaya masukin. Nggak ada. Udah lama sekali. Oh iya, saya mau tanya itu. Selama pandemi. Nah, 2 tamu saya sebelumnya itu kan seperti saya sempat kena. Nah, lu kena nggak? Oh enggak. C19. C19 ini nggak kena Gue gue. nggak kena, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget gue nggak kena, padahal di sekitaran gue banyak banget. Hmm. Kalau di episode selanjutnya episode sebelumnya. episode sebelumnya kan ada teman saya juga tuh, jadi Iya, bintang bener. tamu Bapak kan, betul ya? Iya, betul. Yang namanya Kakak Rini itu. Iya. Nah itu yang pas Kakak Rini kena itu, Mm-mm. sehari sebelumnya kena jadi ya gue. Ketemu gue di salah satu mall lah di bilangan BSD sana. Iya. Sebutlah namanya. Jangan. Debris. Sayang sekali bukan Pak. Oh, iya, oke. Ada satu bilangan mall terkemuka di BSD Tangerang sana. Selatan. Di BSD sana Iya. ya. Asus. Oke. Jadi malam itu saya ketemu. Mm-mm. Ceritanya mau meeting, waktu itu ada project. Iya. Mau meeting udah selesai. Dia makan lah tuh yogurt dengan enak tuh, beli Biasanya kan bagi. yogurt yang Ya. hitam itu apa namanya? Adalah Sauseli. Sauseli. Kan enak tuh ya. Nah, kita biasanya emang udah sharing-sharing kan. Dia emang udah ngomong sebelumnya, gue lagi nggak enak badan tuh. Tapi karena gue berpikir dia nggak kemana-mana, jadi gue pikir nggak mungkin COVID gitu kan. Ya gue minta aja karena emang biasa sharing makanan juga. Gue minta dengan sendok yang sama ya kan. Enak aja tuh gue ya kan. Udah gue pulang jam 4 pagi dia ngabarin gue WhatsApp. Ya kan, agak BGST. Apa tuh BGS? Bangsat. Iya. Jam 4 pagi tuh, Cal. Kenapa gitu? Oh, jam 4 pagi nih. Gue kira kan biasa dia chat jam 4 pagi normal gitu.
lu cek deh, anjing, ANJG, anjing, ada apa nih? Gue positif, mati kalau dia. Malamnya gue habis tuker-tukeran tuh sendok, anjing gitu kan. Paginya langsung tuh gue tes, negatif. Ya, PCR apa antigen? Antigen, antigen murah, negatif dan ya. gue nggak ada gejala. Gue tungguin dulu nih 1 hari 2 hari, kalau ada gejala baru gue PCR. Iya. Ternyata nggak ada. Alhamdulillah nggak ada gejala gue sakit apa segala macam. Jadi ya udah gue nggak lanjutin tes. Dan gue ya udah di rumah aja gitu. Dan itu jadi kayak, oh gue kuat juga ya gitu. Kok nggak ketepak nih walaupun sampai sharing makanan gitu. Jadi Tapi sekarang lu udah apa vaksin lengkap semua? udah lengkap semua. Gue udah 2 kali vaksin dapat Sinovac. Ya ingat juga ya, kita bikin acara ini juga kita sudah menerapkan prokes. Oh tentu. Iya. Ketat. Iya, kita seragam. sebelum syuting ini kita semua PCR. Ya, jadi aman. Jadi aman. Nah, tapi kan lu juga sempat kena kan? Kena Juni kena. Dan itu. Jadi jauh sebelumnya waktu pandemi awal-awal gue sempat ketemu tuh. Iya. Awal-awal pandemi. Sempat ketemu di sekarang 2021 akhir kan. 2020 awal. Itu sempat ketemu. Iya, bawa ke kantor. Beliau. Ketemu beliau dan dia bilang bahwa COVID itu hoax. Jadi kita datang dengan prokes ya. Terus kita suruh beliau nih, lu naik kereta lu mandi. Kata dia apa? Enggak ada. COVID tuh hoax, lu maunya dibohongin sama dia nanti katanya. Ya abis ini suruh semprot-semprot badan lu ngapain mandi-mandi. Alah, lebay. Semuanya pada mandi kan? Iya, ini orang tua belum kena nih. Iya. Oh, gua dikutuk waktu itu. Oh, dikutuk rame-rame ya. Gua Makasih tahu loh. kabar dia kena, ya kan? Mati tuh orang tua. Iya. Benar. Iya. Terus kayak, abis itu dia nawar-nawarin tuh, suruh orang vaksin, suruh orang pakai masker, jadi duta COVID dia. Emang biasa kalau di Indonesia tuh, abis jadi korban, entah narkoba, entah apa, jadi duta tuh. Sampai COVID-nya di pertemanan kita, jadi duta deh. Ya mungkin Satgas COVID-19 mengangkat saya sebagai duta boleh. Jadi aktivis dia, biar Iya. orang-orang tuh prokes dan vaksin. Gitu. Luar biasa pelajaran COVID ini. Iya benar. Itu hikmahnya saya dapat lah. Ya, dari mata saya dapat tetap. Setinggi-tingginya kita masih ada COVID tuh. Ya, itulah kadang-kadang ya namanya masa hidup. Ya, oke kalau begitu. Seperti pertanyaan saya kok saya kamu lagi. Seperti pertanyaan gue ke tamu-tamu yang lain. Ada nggak semacam apa ya hikmah atau something that you learn about this pandemic? Pandemik ya. Kayak ini semua orang jadi titik terbawah semua orang sih menurut gue. Jadi kayak lu struggle-nya bareng-bareng. Ya di sini kayak titik ukur lo di mana lu sanggup nggak sih nerima. Jadi lu sanggup nggak sih nerima bahwa kalau cobaan ini tuh bukan lo doang yang nerima gitu kan? Karena kita semua orang ngerasa kayak anjing, lu mah gitu doang, gua mah gini gitu kan, kaum mendang-mending gitu. Iya. Mendingan Kaum juga lu daripada iya. gua gitu Iya, kan. enak banget. Nah, ketika pandemi kan lu nggak bisa mendang-mending gitu. Semua orang sama, even lu bos, even lu karyawan, sampai lu paling kerja terbawah juga semuanya kena. Bos lu harus mikirin karyawan lu, bahkan even bisa pecat orang atau sampai tutup perusahaan lu gitu kan. Yang karyawan bisa kena pecat, apalagi yang paling bawah gitu kan. Dan semuanya menurut gua ketika responsible lu gede, income lu gede ya, konsekuensinya ketika pandemi ya kayak gini juga lu ngerasain juga lu paling gede gitu. Jadi menurut gua ini satu bencana ya. Iya, bencana. Jadi tolak ukur semua orang bahwa bukan lo doang yang punya masalah bro gitu. Kayak semua orang bisa punya masalah gitu. Nah, Itu sih yang gua kalau secara lu pribadi kan secara umum. Kalau secara lu pribadi apa yang lu bisa dapat dari Hemat sih anjing. Itu ya. ambil aja ke Jepang ya. Bener. Iya bener hemat ya. Harusnya Bapak sebenarnya tanggal 2020
2021 itu pasti banyak tuh jadwal ke luar negeri. Banyak, ada lah beberapa ya perjalanan bisnis kalau kita bilang kayak gitu ya. Ada lah beberapa, cuman gara-gara pandemi kan nggak ada, terus kita di rumah doang. Dan itu berasa banget gue harus hemat gitu. Gimana caranya gue muter uang sedikit ini tuh jadi duit lagi. Iya. Instead of lo konsumsi doang. Tapi katanya banyak orang yang boros dimakan. Justru begitu pandemi hemat dalam arti nggak jalan-jalan kemana-mana, tapi dimakan habis. Lu begitu? Gue sih sama aja. Mungkin lebih borosnya karena keluaran uang jajan gue di luar jadi kebutuhan rumah. Gitu. Jadi gue saban hari gue beli gula, beli minyak gitu, biasanya gue sebulan sekali gitu belinya nih, jadi kayak tiap kali tuh ada aja kebutuhan rumah yang harus gue beli gitu. Oke. Nah, biasanya kita di tamu-tamu di sini kita menawarkan untuk memperkenalkan diri. Nah, lu ada nggak yang mau lu memperkenalkan diri lu? Kita biasanya nggak dari depan. Perkenalan diri tuh tengah-tengah. Iya. Perkenalan diri gimana ya? Nama gue Ical. Ical 93 Instagram gue. Jadi ya apapun yang berhubungan dengan kreatif industri lah. Boleh tanya-tanya. Sedap. Kali bisa kasih project kan gitu ya. Iya. Kerjaan datang dari mana aja, rezeki datang dari mana aja. Amin. Nggak boleh nutup kemungkinan, Pak. Dan termasuk dunia Perkoreaan. Bapak kayaknya kan saya awalnya nih, jadi teman-teman saya awalnya mengenal Ical ini sebelum udah. Udah, Pak. Iya, udah. Iya, benar. Awalnya saya tahu cuma kayak Rini gitu. Temannya Rini. Tapi ternyata Ical adalah salah satu idol ya. Fake idol ya kalau sekarang. Ya, jadi kalau yang sering ke Mangga 2 Square mungkin akan tahu. Mungkin yang sering ya joget-joget di Mangga 2 Square. Ya, dia pasti banyak mengenal Ical ya. Nah, itu sekarang masih tekuni dunia. Udah batuk gue. Ada batuk ya. Masih ditekuni Pak dunia ini? Enggak, Pak. Melihat dari postur tubuh saya juga semakin besar ya. Oke. Tapi mengamati. Nah, ini kita kembali mengamati dunia perkoreaan sekarang ini. Iya. Bagaimana menurut Opa? Jadi singkat cerita lah. Iya. Dari film, musik gitu ya. Dulu gue demen ke industri Korea ini di 2009. 2009 kayak 2009 2010 gitu. Terakhir 2017. 2018-an, 2017 ya. Ya sekarang makin bagus ya. Kayak possibility-nya kalau lu bisnis di sini tuh banyak banget yang bisa dikerjain gitu, karena digital semuanya, kontennya digital, semuanya visual. Gampang banget diakses konten-kontennya, jadi siapapun yang mau terjun di sini sih ada pundi-pundinya. Iya. Nah, tapi kalau secara dunia entertainment-nya sekarang ini, kalau lu lihat film lah, musiknya lah, idol-idol ini semakin banyak, atau dengar-dengar si Noside katanya mau bangkit lagi. Oh iya. Nah, itu bener. Iya lagi gue. Kemarin saya lihat postingan salah satu membernya, Pak. Nah, itu. Saya butuh informasi ini, Pak. Saya butuh informasi. Jadi ada reunion stage kemarin. Itu enggak soalnya sini doang. Oh, gitu. Itu barengan sama After School juga ada waktu itu. Oh. Jadi idol-idol lama yang udah terpecah belah gitu ya, membernya udah ada tinggal di Amrek apa segala macam. Balik lagi untuk reunion stage. Tapi kalau untuk as full album belum tahu ya. Nah, itu. Tapi menurut pengamatan dan insting lo, apakah si Noside akan ini lagi, akan manggung lagi? Tergantung dari konten yang dikeluarin. Kalau lu bisa kontennya yang rejuvenate ya, yang baru ngikutin Gen Z sekarang, harusnya bisa evergreen ya, bisa lama gitu ya. Tapi kalau lu stick dengan konsep lu yang dulu-dulu, nah itu yang mesti dipertanyakan. Karena gua lihat kemarin sempet siapa ya, si Taeyeon kalau nggak salah. Taeyeon tuh yang Solo. Solo. Yang kurus banget itu. Iya, punggungnya udah mulai sakit.
Oh emang enggak, emang udah tua Pak. Ya itu dia kan. Mohon maaf, idol juga bisa tua. Nah gitu. itu Jadi, begitu lagi dance apa sih lihat punggungnya begitu. Kayak saya sering ketarik. emang udah umur, Iya. gitu kan. Gak bisa dibohongin. Duduk lama berdiri ketarik gitu ya. kan. Terutama bagian leher, asam urat. Asam urat, Nggak nyangka sih baru makan 30. padang, gitu-gitu ya. Nggak mungkin. Tayang kan nggak makan padang. Oh jadi kemungkinan lu melihat bahwa kemungkinan ada nih mereka bisa ini lagi gitu, tampil lagi. Bisa, tapi fansnya fans lama. Itu yang dan jadi agak sulit juga ya. agak sulit ketika lo ya siapapun idol lah, even BTS juga nanti 5-10 tahun lagi belum tentu terkenal sekarang. Gitu, kalau lo kontennya tetap di situ dan lo kan semakin tua tapi fans lo juga akan semakin tua. Jadi yang mesti disesuaikan gitu. Dan beda sama animasi ya. Misalnya kayak kita dulu suka Doraemon, suka Donald Duck dan segala macam. Ketika lo tua, kan animasinya kagak tua ya bro, Iya, gitu aja gitu. gitu Jadi aja, lo iya. bisa kasih ke anak lo gitu. Meanwhile kalau kayak lo sukain idol kan, misalnya BTS gitu ya, BTS-nya tua, masa anak lo menonton om-om gitu kan? Iya kan gak relevan juga, umur 13 tahun nontonnya 50 tahun om-om nari gitu. Nah, Susah. kalau lu lihat idol sekarang yang udah banyak ini, mana yang 2022 menurut lu nih? Oh ini bakal. Masih dipegang. Ini kita objektif ya. Masih dipegang BTS tuh. Masih pegang BTS ya. Kalau laki, kalau perempuannya? Twice. Oh oke. Nggak bisa dipungkiri lah dua Gua itu. antara Twice sama Red Velvet Nggak, soalnya sering. Twice jauh. Oh. Itu. Yang Twice banyak, itu yang banyak, banyak. challenge di TikTok itu ya, yang apa? Iya. Oh, iya. Jangan sampai kita juga. Ya, Maaf. gini. Iya. Oh, itu Twice ya? Itu Twice. Oke. Saya sering saru-saru. Nggak apa-apa, sering nonton sih tahu. Bagus itu. Saya kemarin ada lihat Weki Meki. Dia kayaknya agak Tiap orang nyebut. Tiap orang nyebut ini tuh gua suka salah denger. Oh iya. Agak sensitif kalau dijadiin bahasa Indonesia. Oh iya. Iya. Ya, soalnya saya lihat dia kayaknya ini ada member lucu juga gini. Tapi emang dari pasar belum segede itu. Hmm. Masih Twice lah kalau ceweknya sekarang mungkin ya. Karena dia kayaknya Blackpink, sorry. dia juga Blackpink. mau ke internasional juga Ya, kayaknya Blackpink Twice. Twice lah, itu banyak fansnya dua itu. Di luar Asia berarti ya. Iya, worldwide. Ya. Oke, berarti dunia peridolan begitu. Sekarang dunia film ya, apa yang lagi ditonton? Sinetron Korea. Nggak ada. Iya dong, bener dong, sinetron Korea. Enggak, jadi gue drama Korea tuh gue nggak suka. Oh, Gue nggak suka drama Korea. lebih variety Film show-nya. Korea pun. Hmm. Karena setiap filmnya tuh ada dramanya kayak. Kenapa lu mesti ada diem dengan background lagu sedih-sedih gitu, kayak anjing tolongin bangsat gitu. Oh, iya. Kejar-kejaran bus. Kejar-kejaran Iya. bus gitu. Kayak kemarin gue nonton Zombie apa Peninsula. Ada satu scene di terakhir si pemeran cewek mau bunuh diri, merelakan dirinya dimakan zombie, padahal masih bisa diselamatin. Oh. Dan akhirnya diselamatin. Kayak tapi proses itu kayak memakan waktu 3-5 menit. Ibarat Tsubasa mau ngegolin sampai episode 3 tuh dia. Gitu kan. Kobayashi gitu. Oke, berarti menurut lo apa film Korea ya masih begitu-begitu aja udah. Akan seperti itu karena marketnya seperti itu. Squid Game. How about Squid Game? Squid Game masih ada dramanya. Di episode Hati-hati Bapak, jangan terlalu lancar ngomongnya, saya belum nonton nih. Oh enggak, jadi ada beberapa episode. Bapak spoiler. Di kan 10 episode ya? 10 episode, di episode 5 sampai 8 itu dragging. Alurnya terlalu lama, kayak ono ini dan kenapa ini munculnya di sini, kenapa ini muncul, kenapa nggak di sini gitu. Emang kalau lu mau naik turunin, ini jadinya Tapi emang cara Korea sinematiknya emang begitu kan permainannya? enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi dia itu biasanya akan nurunin itu di terakhir. Dan kadang naiknya jadi alurnya gini. Naik, turun. Terus naiknya endingnya di situ dong. Gitu.
perasaan gue nonton yang kayak drama apa tuh yang katanya satu perusahaan terus pada berantem itu alurnya kayak gitu naik terus turun lagi turun lama. Oh, startup. Bukan, ceritanya satu keluarga berebutan harta. Itu seru banget. Gua lupa. Parasite. Udah gila. Korea. Jangan Pak, bahaya kita nggak ikutan. Gua lupa namanya. Enggak, Cuma enggak. katanya Mohon maaf. Ini ada bosnya di sini ya. dia tayangnya. Saya masih mau umur panjang ya. Ada bos Saya saya. masih nikmatin hidup. Jadi jangan. Biasa tamu-tamu kafe sering kepo. Oh, iya, Dia maaf. sering ngomong kayak gitu. Biasa. Nimpal-nimpalin ya. Jadi gitu ya, oke. Baiklah kalau begitu seperti biasa kita ada challenge, ada pertanyaan seperti saya tanyakan ke tamu-tamu yang lain. Oke. Nah, Oke. tapi tolong waiternya ini jamu-jamunya. Nah ini kebetulan sudah jadi. Tadi waiternya udah pak. Oh sekarang lagi zaman ya jamu-jamu yang ngetren gitu Iya, kan jadi kafe kan. herbal, Oh lu bener. ngikut ini, Betul, alur ini. Ih, betul. Gila konsep lu keren banget. Ini dari sambil loto. Kayak anak-anak zaman sekarang tuh, Iya, TikTok gitu. apa juga dibikin tren kan kayak jamu tuh harus nggak harus healthy tapi harus hype. Yes. Jadi kami di sini ada sambiloto. Ya, teman-teman, ini aman semua. Aman. Bisa dikonsumsi dan menyehatkan badan. What is this? Sambilosa? Ya, sambiloto. Sambiloto is a herb that taste like very pahit sekali. Sambiloto itu temennya sambal terasi? No. Dia sambil loco sebenarnya. Oke, jadi gimana nih Pak? Gue mau minum. Langsung gue minum aja ya? Sabar dong. Oh, belum, Bapak ya, maaf. kayaknya pengen sehat banget sih mau minumnya. Saya suka. Heeh. Nggak, tapi seriously bokap gue tuh suka banget minum jamu. Jadi saban kali tuh gue beliin jamu bokap gue lah. Jamu apa itu yang dibeliin? Ada racikan gitu khusus. Tolak angin? Saset, apa? Tolak angin juga ada yang dimasak. Oh, gimana sih? Susah ngomong sama orang tua nih, mohon maaf. Nah, nanti ajak papanya minum di kafe saya. Oh iya boleh. Jadi selain kopi kita juga menyediakan jamu-jamu. Tapi kan belum ada kopinya katanya. Iya, makanya disediain jamu dulu. Oh, iya. Biar orang semangat. Oh, Oke. Nah, Pak Ical, di depan gue ada 4 kategori. Diri sendiri, hubungan, kehidupan, masa lalu. Nah, lu mengambil, lu bisa bebas memilih 5 pertanyaan. 5 pertanyaan? Iya, kalau lu nggak mau jawab, lu bisa minum. Oke? Kalau gue mau jawab dan gue mau minum, Oh, itu bisa aja. Itu terserah aja. Terserah aja. Cuma kan nanti Bapak Ini. menebak mana yang Oke. sambiloto, mana yang kunyit sari. oke. Iya. Mana Gua yang jahe. mulai dari diri sendiri. Jadi sendiri. Selfish ya, jualan ikan gue. Ada teman gue sekarang jualan ikan. Oh, iya, saya tahu tuh. Kesian dah saya. Saya benar-benar pengen kawinin dia aja supaya dia jangan jadi tukang ikan. Iya. Iya, cuma saya Gemini. Mungkin rezekinya di situ, Pak. Oh, Kan kalau iya. Bapak dari kafe, Iya. yang ini dari jualan ikan hias, Dari Pak. lautan. Iya. Dari lautan. Ini beda lagi. Ya ada ikan hias di laut. Coba Dika jual ikan hias. Maksudnya. Ini yang itu. Oke. Saya nggak boleh lihat kartunya. Boleh. Oh, oke. Tapi buat apa? Oh, Kan saya ada di sini. Kalau nggak saya nggak digaji dong ya. Iya, Oh, saya kan maaf. bos, ngapain Oh, saya iya. digaji? Oke. Siapa orang pertama yang kamu cari kalau kamu lagi ada masalah? Lah, Ini udah Pak tadi. Oh, udah. Oke. Oh, tadi udah main duluan ya sebelumnya ya? Maksud Sama saya, tamu yang di lain. episode sebelumnya udah. Nggak seru Pak. Bapak jujur banget begitu ya. Di episode sebelumnya udah pernah saya nggak mau. Cih. Lebih milih dibenci atau dilupain? Dibenci dong. Oh, kenapa begitu? Kenapa begitu? Coba dijelaskan. Coba. Gini, kalau lu benci seseorang, Mm-mm. lu akan lihat tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dia salahnya di mana. Sampai dada upil keluar dikit anjing ada pil lu gitu. Iya, benar. Kacamatanya jelek dikit, kacamata dia jelek Iya. bro gitu kan. Heeh. Nah, gue tuh demen ketika lu dibenci berarti orang mikirin lu.
Sampai tidur tuh kebayang tuh muka gue yang gede. Ical. Oh, gitu ya. Besok gue hujat apa lagi nih di sosmed. Tapi bapak tahan itu kalau dia sampai ngomongin lu Wah, sampai pagi kemana-mana. dia ngomongin gue sabanin. Oh gitu. Kan yang pegel dia bukan gue. Oh, saya ini sih nggak bisa. Saya lebih baik dilupain. Aku suka menghirup energi orang-orang ini. Oh, gitu Apalagi ya. energi-energi negatif gitu. Enggak, gini. Dulu gue pernah belajar sama Rini ilmu ini gitu ya. Gue mencoba bertahan, tapi tidak bisa cara dasarnya itu. Sulit ilmu ini. Kayaknya Bapak lebih luar biasa dari saya ya. Saya minum dulu ya. Oke. Coba dapatnya sambiloto apa? Sambiloto dong. Saya ada akar alang-alang juga. Sambiloto ya, Pak. Pahit dong ya. Iya. Sambiloto. Sambiloto. Jadi gitu, Pak. Dibenci menurut saya lebih enak daripada dilupakan. Ketika lu lupakan lu kayak gitu. Oh gitu. Lu buang air di WC di flush hilang. Udah lu lupa. Nah udah, boleh lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Kalau dilupain lo nggak akan dipikirin. Gua nggak mau. Tapi lu lebih mending membenci orang atau melupakan orang? Nah, itu. Kalau lu kan lu maunya dilupakan. That's a tricky question. Nih bagus nih yang pengunjung hari ini nih. Iya. Ada yang itu benar. Krisis. Oke. Kalau Pak Felix seperti gimana jadinya? Saya minum aja. Bapak sukanya dilupakan atau dibenci, Pak? Udah, saya udah minum. Dan Kita lanjut lagi, Pak. Duh, nggak mau jawab ya. Oke. Kalau saya paksa jawab, saya dikeluarin dari sini. Terus saya dari Tahu kafenya. jawabannya. Maunya dilupakan. Maunya melupakan atau maunya membenci? Oke, Pak. Kita lanjut. Lanjut boleh. deh, ya. Silakan. Oke. Diri sendiri, hubungan, kehidupan, masa lalu. Kehidupan. Kehidupan. Mau dikocok dulu? Boleh dong. Yang dikocok lebih enak. Salah. Oh, salah ya kartunya ya. Boleh dibuka ya? Silakan. Apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai sama ekspektasi kamu? Kayaknya ini udah deh tadi deh. Oke. Di episode sebelumnya. Ekspektasi waktu masih kecil gitu. Oh bukan, itu yang masih kecil. Ini apa? Apakah kehidupan lo sekarang udah sesuai sama ekspektasi? No, tentu saja tidak. Oh, apa ekspektasi banyak Bapak? Cicilan, banyak tagihan, bayar internet, listrik dan kawan-kawan. Tentu Tapi itu kan tidak. proses kedewasaan. Tapi kan ini ekspektasi. Ketika kita masih kecil, kita pingin dewasa gitu. Ketika sudah dewasa, aku pingin anak-anak gitu. Kalau saya beda. Saya pengen mati aja udah. Apakah dewasa menyenangkan? Tentu saja tidak. Contoh mate kuda saya kawan-kawan. Betul. Ya. Coco mate. Contoh mate Naruto. Naruto temennya Sasuke and Sasuke. Oke. Jadi begitu ya, kurang lebih ya. Oke, berarti Tidak, tentu saja. satu. Saya bukan kartu Siska ketiga. Kol, mohon maaf. Oh, kenapa? Kalau sesuai ekspektasi nama belakang saya Kol. Oh, gitu ya. Kecil, udah kaya, gede Gitu apa ya. lagi? Gede cuma TikTok kan dapat duit. Oke, wow kita ya. Agak panas malam ini ngobrolnya. Oke, lanjut lagi Pak. Lanjut ke masa lalu mungkin Pak. Masa lalu biarkanlah berlalu. Udah pakai yang nama belakangnya bukan JML kan? Apa itu? Jam. Jangan disebut. Oh. Bapak suka kadang-kadang gamblang ya? Iya. Ceritain pengalaman dikhianati yang pernah kamu alamin. Dihianati? Gue nggak pernah merasa dihianati. Itu. Tapi lu pernah dihianati kan? Nah, Gue nggak pernah merasa dihianati. Tapi lu pernah dihianati kan? Dihianati. Gue nggak pernah bisa Lu pernah bilang. jadi background dancer siapa itu artis populer? Enggak. Makanya itu tidak dihianati. Oh. Kalau dihianati tuh kayak bikin gue gitu banget kan menurut gue sih nggak ada. Gitu. oh sampai gimana gitu? Nggak ada karena menurut gue itu nggak melakukan sesuatu untuk mengharap timbal balik. Jadi gue nggak pernah nganggap itu sebuah pengkhianatan. Gitu. Oh lu gitu? Oke. Oke, gua tau lah lu gitu. So Tapi, do I gitu. Jadi kalau gue berlaku itu ke lu nggak apa-apa kan? Gitu. Oh, iya.
Gitu. Saya Jadi ngerti. gue nggak pernah anggap suatu pengkhianatan kan. Oke, kalau begitu. 1, 2, 3. Keempat. Pilih apa? Bapak minum aja. Nggak boleh diminum. Boleh, namanya jamu. Ya, boleh dong ya. Oke. Sambiloto lagi, Bapak? Sambiloto. Oh, luar biasa, Bapak ya. Lebih hebat dari Cerini. Saya ini teman Sambiloto, saya dari SMP suka Sambiloto, Pak. Oh, bagus dong. Bapak tanya kalau anak-anak SMP tahun 2000-an gitu ya, 2006 gitu. Kalau pakai parka, jaket parka gitu ya, sambil naik motor, ketok, tabok, ini kantongnya nih yang 2 ini. Itu ada airnya, Pak. Oh iya? Iya. Jadi kalau aus tinggal kasih kesedotan. Oh. Isinya Sambiloto, Pak. Oh, wah, Bapak pergaulannya ya. Betul. Sehat berarti pergaulannya Apalagi kalau sehat. suka naik motor Vespa. Oh, iya. Pergaulannya sehat. Anak-anak tongkrongan kalau dia pakai parka, coba diperhatikan. Nih, Kantongnya ya, kantong ditepok bawah ya. sini ditepok, Oh, biasa Pak. ada Sambiloto. Sehat. Betul. Oke. Lanjut, Pak. Jadi on the go Sambilotonya, Pak. Lanjut ya. Ini berapa lagi? Satu lagi ya? Terakhir ya? Enggak dong, ini kan 1, 2, 2 lagi. 3. Masih 2 lagi. Apa? Masa lalu, kehidupan. Kehidupan coba. Kehidupan. Kamu mau ngobrol aja, nggak usah begitu. Namanya kafe, masa di kafe main bahasa isyarat, emang pada ganggu dia? Oh, saya kira itu DJ. Bahasa kalbu. Apa kesalahan terbesar dalam hidup lo yang apa kesalahan terbesar dalam hidup lo? Apa yang lo dapat dari hal itu? Kesalahan terbesar dari hidup gue. Kesalahan terbesar dari hidup gue. Miskin, bener. Tamu kita kadang-kadang Ih, dalam tamu, ya. iya. Iya. Ya, Dia itu. ya Tuhan, bener. Kadang-kadang kalau tepat kesalahan terbesar gue itu kepo tamu di sini. miskin, bener. Kenapa gue miskin? Nah, itu. Itu. Apa Ini yang sampai sekarang gue pikirin kenapa gue miskin? Kenapa gue nggak Ical Kol gitu belakang nama gue? Nah, itu. Apa yang lo Atau dapat dari hal Ical Bakri gitu nama belakang gue. Salah pilih rahim. Kalau bisa gue pilih rahim siapa gue pilih. Atau gue keluar dari sperma siapa gue Mama pilih. Iya. Gitu kan. Iya, bener. Iya, belakang nama gue siapa? Bakri, Kol gitu kan. Atau Riyadi nama belakang gue. Siapa gitu. Riyadi? Selamat Riyadi, Pak. James. Selamat ya kan Oh. anaknya kan. Iya, bapaknya kan selamat. Saya kira Danila Riyadi. Oh, itu Kemarin Riyadi ya, kan bukan saya bisa Riyadi. naik helikopter, Pak. Sekarang kan naik motor Beat, mohon maaf. Oh, iya. Bapak kalau kaya pun kemana-mana nggak bisa naik helikopter juga di Jakarta. Bisa, Pak, dia, Pak. Di mana yang mendaratnya? Iya, di gedung-gedungnya dia. Ya udah dia, lo kalau mau Dia berarti kan kaya, lo Pak. mau ke ITC Mangga 2 bagaimana? Oh, lu kritik juga. Dia mau ngapain sama gua? Si Mau otak-otak ngapain dia miskin ya. tiga haru? Lu pikir aja ngapain di Kemangga 2? Iya, bener. Dia tiga haru, dia ngeteh aja di TWG di Pacific Place. Atau dia mau joget Korea gitu kan Iya. nggak juga ya? Nggak ada, dia ngeteh aja di mall. Iya bener. Emang kita teh pucuk pinggir jalan pakai Maaf susu. nih, saya pikirannya masih suka pikiran orang susah. Iya bener. Kadang-kadang kalau datang ke Senen City kita bengong. Iya. Wah, kemana Kojemnya gitu bisa kan. goyang. Gitu. Mau makan nih, bentar ketemu di food court ya, gitu kan. Iya. Bener. Terus cari yang murah mana, KFC ujung-ujungnya. Bener. Saya tuh pengen punya masalah, Pak, sebenarnya. Astagfirullahaladzim, jangan dong ya Pak ya. Pengen punya masalah. Kenapa? Masalahnya saya mau minum kopi apa teh pagi-pagi, itu doang masalahnya. Saya kadang-kadang kurang paham Bapak. Iya, jadi nggak Apa yang jadi masalah? nggak mau punya masalah lain. Masalahnya cuma mau minum teh sama kopi aja gitu. Oh. Itu jadi masalah besar buat gua. Oh gitu ya. Itu. Oh, Saya itu- mau ada di titik oh, itu. ini berpikiran seperti orang kaya. Iya. Ya. Kalau nggak kita, aduh nih, kok udah bunyi nih, token gitu, nih. token Iya. habis gitu kan. Kok internet lemot? Oh, udah habis gitu kan FUP-nya gitu kan. Iya benar. Saya setuju itu. Iya gitu, Pak. Satu lagi. Satu lagi, Pak yang Ical. belum saya ambil yang mana nih, Pak? Hubungan. Iya, boleh deh hubungan. Diri sendiri emang udah Udah, Oh, pertama. kocok dah. Kocok dong. Kenapa hubungan mesti pink Pak ini kartunya? Ini Emang pink harus selalu berhubungan dengan warna cinta ya? lovey-dovey, Pak. Warm. Oh. Kalau merah dia ntar makanan. Warna kuning aja tadi.
Orang tai aja kita pegang anget kadang-kadang kalau ini. Berarti lo pegang tadi. Kan waktu dia lewat ya dia lubang itu kan kita berasa anget, Bu. Gua pernah nih the true story. Gua pernah berak ya di Lembang. Itu keluar asap loh tai gue. Saking dinginnya dan tainya ini panas, itu sampai keluar asap. Mohon maaf, Gue sampai kaget, Pak. Gue keluar asap dari mana? Matunya saya berak, Pak, tainya segini, perhatiin. Saya keluar asap, Pak, tainya. Ternyata makanya kan kalau di kartun-kartun anime kan ada asap-asapnya tuh. Nah, mungkin itu tuh. Barbecue. Gimana? Anime. Iya benar. Oke, Cal, ceritain gimana sih cara ngedate paling perfect menurut lo? Ngedate paling perfect. Ngedate paling perfect. Menurut gua nggak ada yang perfect ya kalau ngedate. Pertama apa gimana nih? Ya, selalu. Dia nggak spesifik juga. Nggak ditanya dulu kenapa cara. Bapak kayak lollipop kayak begitu. Geli saya lihatnya. Laki nge lollipop pink lagi. Lagi zaman. Oh gitu ya. Oke, tadi gimana? Lanjut. Ngedate paling perfect menurut gue nggak ada yang perfect sih. Pasti ada kayak kata-kata terserah tuh akan keluar. Nah, tadi kalau kata Bapak tadi apa? Tamu? Kamu pernah pacaran? Oh. Kan tanya dulu pernah pacaran nggak? Oh iya, pernah. Kalau pacaran ngedate itu awal sebelum pacaran. Itu ngedate. Iya, ngedate juga belum tentu, ngedate belum tentu pacaran. Dia di Jakarta Utara. Karena ada teman saya sampai 4 tahun nih, nggak pacaran. Ngedate ada loh. Oh, ada ya? Ada. Saya kenal loh itu orangnya. Jauh-jauh dari benua lain ke sini, summer, mau tidur bareng apa segala macam. Pacaran? Enggak. Begitu diambil sama temennya dia marah. Ada teman saya. Ya, itulah yang namanya hidup ya, Pak ya. Jadi gitu, Pak. Saya baru tahu loh kalau ngedate belum tentu pacaran. Iya, nah itu. Ada buktinya di sini soalnya. Iya. 4 tahun, Pak. Bayangin, Pak. Nah, itu saya juga sempat greget, Pak. Ngedate, no, dipakai aja yang nggak pernah gini. Mending kalau dipakai. Nah, gitu, Pak. Iya. Oh, jadi menurut Ical tidak ada yang ngedate sempurna sih pasti nggak ada. Pasti ada yang di tengah-tengah tuh mau makan apa? Ketoprak mau nggak? McD mau nggak? Pensius mau nggak? Terserah deh. Nah. Ya udah kita makan Marzano yuk. Aku nggak suka pizza, kayak fuck you gitu. Nah, itu. Kan Jadi, ada, kan? nah ini mari kita bedah kalimat terserah. Banyak lah. Ya kalau lu udah ketemu jawabannya, lu sudah tercerahkan atau belum. Tapi kalau dari sisi gue, ini gue masih bingung. Ketika kita mengajak pasangan kita keluar terus dibilang terserah. Nah, kalau lu digituin, apa yang akan lu jawab ke pasangan lo? Ya udah ikut gue. Kan jomblo. Kan lu yang nanya dulu, misalnya mau makan apa, Beb? Mau makan apa, Beb? Terus Dia jawabnya terserah gitu. Ya udah ikut gue. Terus dia nanya lagi kan biasanya. Iya. Terus makan apa? Ya udah ikut aja, lihat aja dulu. Kalau Ya. nggak enak lu ngomong. Ya apa? Nah, biasanya Iya, ini gitu kita tuh. simulasi nih. Iya, anjing kan nih. mau minum nggak jadi nih gue. Iya. Nah, ini kita simulasi nih. Saya demen nih kalau Bapak simulasi begini. Nah, coba cewek-cewek di sini gimana nih? Nah, ya apa? Ya ikut aja dulu, ntar lihat apa yang ada, ntar baru dimakan. Ya, nggak bisa dong. Lu pergi kan lu tahu makannya apa. Kamu Bapak juga kayaknya belum tercerahkan nih. Belum, Pak. Sampai sekarang sih juga bingung jawabnya Nah, gimana itu nih. masih misteri. Masih Saya juga misteri. masih mencoba. Kadang ya udah menemukan. muter ujung-ujung kan lapar tuh biasanya tuh. Iya. Ketemu nih warkop pinggir jalan, pernah tuh gue. Muter sampai malam ketemu warkop Indomie. Makan Indomie doang. Tuh awalnya pakai terserah tuh tadi. Pakai terserah awalnya. Jam 1 pagi di daerah Jelambar makan Indomie. Dia nggak bilang gitu, lu mah nggak pengertian. Jadi Masa cewek makannya? yang Kagak demen. Nah, ada gimana? Jadi cewek yang bego, pilih aja yang paling mahal. Kagak, tapi demen. Kalau semua cewek kayak lu mah gampang. Enggak, sekarang kan udah ketahuan. enggak jarang ada yang nggak suka Indomie. Gitu. Jadi ya demen. Ada perempuan nggak suka Indomie. Ada. Cuma kan mostly kan suka Indomie ya. Gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya makan Indomie di warkop. Diem tuh dah. Diem. Dan itu juga arah pulang, Pak.
Kebetulan emang rumahnya di daerah situ. Oke, kalau gitu saya akan mencoba nanti mencari jawabannya karena saya masih bingung jawaban terserah ini. Lu maunya apa sih sebenarnya? Pak, tapi laki saya kan ditanya mau makan apa, jawabnya terserah juga. Gimana tuh kalau laki jawabnya begitu? Pak Ical Kalau ada laki jawaban. jawabnya terserah. Kadang biasanya kalau laki ngomongnya terserah. Ini ceweknya ngomong terserah udah kebanyakan biasanya. Oh, bener gitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Kalau nggak minum nih. Kalau nggak minum. Minum sambil loto. Kalau laki udah ngomong terserah berarti lakinya banyak duit, nggak pusing. No, itu juga dua opsinya tuh bener. Nggak salah, ini bos ya. Bos. Benar. Nggak boleh. Terserah karena kita mah laki apa aja kan. Tapi katanya ada psychological trick. Kalau kamu mau pizza atau KFC? Pilih antara itu. Jadi jangan kamu mau makan apa. Nah, itu juga ada kayak gitu pertanyaan. Cuman balesannya, Nah, ini. aku nggak suka dua-duanya. Aku nggak makan Facebook. Iya, itu. Mau ini nggak? Ya udah aku ikut kamu aja biasa gitu. Iya. Ya udah aku ketika lakinya udah pilih nih ikut. Ya udah kita makan deh di apa misalnya gitu ya. Udah makan nih tempatnya enak bagus apa segala macam. Nggak suka juga Nggak suka. Iya, ada yang kayak diam terus kayak Diam aja kok gitu, ngambek? main HP. Kok Iya. ngambek? Aku Lu nggak mah nggak suka ngerti. tempatnya rame. Lu Iya. mah nggak ngerti sih kesukaan. Iya, gua. kayak lu nggak ngerti gua sih. Kamu gitu. kayak bukan pacar aku udah lama juga, masa nggak ngerti sih? Iya. Ya, toh maunya apa? Gue telanjangin dulu lalu kayak gitu. Dan gue buka aja tuh ketengan. Bawel gitu kan. Bener. Tapi syukurnya saya pernah menemukan satu orang yang Ya tapi ditanya, nggak semua tipikalnya kayak gitu, ada Pak yang iya, udah santai-santai tahu aja ditanya ada. kemana, udah enak. Ada. Cuma selepas aja. Ya, karena itu. Emang Bapak sering ada yang nempel banyak? Ada satu Panjang. doang. Satu itu Oh, dia. ada satu itu. Enak kalau tanya kamu mau makan apa? Masih sampai sekarang. Enggak. Yang aktivis itu bukan Saya udah saya udah jelaskan di video yang pertama. Ah, Ya, oke. nanti mungkin teman-teman bisa lihat nanti di video saya sama Mei. Ini yang saya dulu konekin. Jelas Pak. Ya kan saya cuma cerita doang. Ya. Kalau diajak makan apa enak, karena dia yang memutuskan. Ya, sekarang I like being in control. Sometimes. Ya, jadi Bapak dia gitu. dia langsung bilang makan ini yuk gitu. Kayak gue kayak wah gila. Lu Ya keren. kan memang Bapak sukanya dipecut Cewek kan? yang keren nih. Aku gitu. Cewek yang keren gitu. Mau makan ini gitu. Tak tahu. Mau makan ini. Jadi, Enggak. jalan. Enggak usah dipanjang-panjangin. Jalan. Enggak. Tapi sempet jalan kan? Sempet. Enggak, ngedate. Terus pergi-pergi bareng makan bareng. Makan. Jadian enggak. Enggak sempet ya. Karena ya itu saya bilang. Kalau kemarin saya sama Mei kan saya bilang ya gitu. Maksudnya kita ada perbedaan usia yang terlalu jauh, saya nggak enak gitu. Tapi nggak taunya ya dia juga sama yang lebih tua juga. Pasti bukan jodoh Bapak ya. Ya itu ya mungkin belum jodoh. Tapi kalau memang jodoh ya nanti dideketin lah ya. Oke. Oke. 5. Sudah habis nih Pak saya. Bapak mau nambah apa? Sudah Pak, nggak apa-apa. Oh gitu. Gimana? Nggak apa-apanya mau nambah apa nggak? Jangan bilang terserah nih. Apa? Saya pertanyaannya sih nggak usah. Kalau sambil lotonya saya mau. Gitu ya. Saya kasih bonus saya yang pilih. Oke. Boleh Pak, Bapak yang bacain ya. Hubungan lagi Pak. Iya, Ya, saya Pak. suka kadang-kadang penasaran sama Ical. Sebutin sifat pasangan lo yang bisa bikin lo ilfeel. Yang bisa bikin gue ilfeel. banyak. Banyak. Salah satunya. Banyak sih, banyak. Hmm. Salah satunya ilfeel banget kalau nanyain cuman kayak lagi apa lo? Udah makan belum? Kok Bapak kan masih muda loh. Perasaan orang anak masih muda seneng ditanyanya begitu. Iya kalau udah tau gue lagi kerja nih ya, Iya, lagi iya. event gitu kerja, nanya lu di mana? Kan gue udah kabarin gue lagi event di sini. Oh gitu. Lu nanya udah apa makan apa belum? Kok kesannya kayak goblok banget ya tuh Iya kayak perempuan. gue kalau lagi lapar gue makan anjing gitu kan. Kalau bilang, enggak, gua kan perhatian sama lu. Ya lu kemari anjing bawain GoFood bangsat Oh, gitu. lebih baik gitu. Udah tahu gue lagi kerja, gue lagi ribet gitu kan. Iya, bener. Lu kemari kayak nih makanan nih kalau sempat Nggak dijawab, ngambek. Nggak dijawab ngambek, telepon. Lu di mana ya, apa segala macam. Kan tadi udah awal bilang, kerja. Gue kerja. Kerja, setan. Kerja. Kan. Buat biaya oyo. Iya, gitu.
Gitu Pak. Itu ilfil tuh gue kayak udah. Terus kadang-kadang karena ada beberapa kali gue kenal yang tahu gue sering ngeliat Instagram gue gitu lah ya, ke luar negeri apa segala macam kayak kalau di luar negeri gimana sih, kapan terus bisa nggak kira-kira kalau nanti kita jalan apa segala, coy kita masih PDKT. Oh, too fast. Iya, kayak lu udah Too fast to furious. itu terlalu jauh gitu, dan itu kayak menurut gue lu nggak ada value-nya men gitu. Tapi bukan dia begitu seperti kayak apa ya? Kayak membuka diri, kayak hey I'm interested to you. Enggak, maka gua ke jalan-jalan gua ada interestnya. Ya kan nanti di jalan-jalan kan ada kejadiannya. Enggak berak. Nih Pak, gini nih, saya ada cerita. Salah satu teman saya, kira-kira seminggu yang lalu bercerita. Dia anaknya muda, umur Bapak. Enggak deh, lu udah lu berapa tahun? 28. Si itu tuh 20, kayaknya sama deh. Karena udah kerja juga. Dia bilang, kok gue, cewek gue ngajak gue ke Bali. Yang ngajak siapa dulu, gue bilang? Cewek gue dulu, ngajak gue ke Bali. Dia ngurus tiket apa segala macam. Oke. Yang bayar lakinya? Enggak. Yang bayar ceweknya? Oh, gue agak lanjut tuh siapa yang bayar ya. Pokoknya intinya ceweknya yang pesenin semua. Dia ceweknya ngajakin, tapi yang buka hotel lu, yang dipilih lakinya. Tes bukan? Tes. Nah itu kan dia seperti membuka Pak. Enggak, beda dong. Nah gue ilfil kalau lu langsung ke situ arahnya. Oh Bapak begitu ya? Iya, lu nggak ada value main dalam hidup lu. Oh deep. Iya, lu nggak punya value dalam hidup lu. Lu pacaran buat apa? Buat ngewe. Sewa aja gigolo lu anjing. Gitu. Ngapain lu cari laki gitu? Ya kalau dia bisa sewa apa jadi gigolo, dia bayar Bapak kan? Saya joget. Kan beda treatmentnya Pak. Iya kan. Ketika lu ingin menyajikan diri lu untuk orang lain, what's the added value untuk si orang partner lo ini? Ketika lu tidak bisa menambahkan apa yang si partner lo nggak punya atau saling mengisi, buat apa? Kalau lu cuma nambahin hanya dari segi biologis, temen ngewek doang, ya nggak usah. Jadinya friends with benefit karena lu pengen ngewek. Iya jadi tanya. Bukan pacaran. Menurut gue itu. Karena tidak adding that value. Oke, berarti saya mengerti. Ketika lu pilih cewek atau pilih cowok kan, si cewek gue bisa bantuin masalah kerjaan gue nih, ngasih solusi apa segala macam. Meanwhile si ceweknya, cowok gue ngasih wawasan baru untuk nambahin konten-konten gue di Instagram misalnya. Nah ini kan saling mengisi kan. Instead of lu pacaran doang makan ngewe, tapi dari segi kehidupan pun lo terisi. Jadinya itu yang mengikat lo. Oke. Karena kalau lo hubungan lo biologis doang ada bosannya. Oke, jadi mungkin teman saya itu yang mau ke Bali menonton ini, ya, kamu sudah tahu apa jawabannya. Iya. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, sampai Bali cowoknya joget-joget aja. Saya udah bilang begitu, saya bilang sampai saya kasih trik-triknya untuk ini lu mesti gini gitu. Dia bilang wah ini terlalu banyak kok, wah ini terlalu pusing gini-gini. Karena buat dia hidup itu udah belak-belakan aja gitu. Ketika ini kok kayak harus mengatur strategi, harus bagaimana, harus menebak-nebak, dia bingung. Kayak udah bikin mabok aja dulu, udah ini gitu, kayak gitu kan. Nah, udah bikin mabok aja dulu supaya langsem gitu, supaya dia nggak terlalu muna kan gitu, kayak gitu. Karena kan ini jalan tanda-tandanya udah jelas. Iya, ketika lu pengen ngincer ngewi, ya sewa aja cewek gitu, atau sewa aja laki, siapa juga banyak kan sekarang. Iya benar-benar. Ngapain lu harus cari pacar dan pakai emosional? Ketika salah satunya terikat kelar. Minimal yang sebelah sisi satunya hanya membutuhkan kebutuhan biologisnya doang. Terus ternyata udah hubungan sekali 2 kali bosen, iya kan? Tete lu atau titik lu kecil gitu. Selesai. Iya benar. Ya, tete lu kurang plumpy gitu.
Wah, ini pokoknya media saya kali ini dia akan ngedit. Tolong beli ya itu ya. Dia akan lama di ngedit ini ya. Iya, maaf saya nggak sebut lagi. Iya, nggak apa-apa. Ya, gitu lah. Dilosin. Oke, kalau begitu. Saya terima kasih banyak malam ini. Ical sudah bergabung. Mungkin teman-teman yang nonton ini kalau masih kepingin Ical datang di sini atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia kehidupan, ya bisa langsung tulis di komen aja. Hah? Jangan dong. Ya, jadi tinggal di komen di bawah ini nanti kamu tinggal ketik aja apa yang pengen kamu tanyakan sama Ical. Kita bisa undang Ical balik lagi untuk ngobrol di kafe. Oke. Felix. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa Skribeb. Skribot? Skribeb. Subscribe. Skribeb. Subscribe dong, Beb. Iya, Bapak sambil lotonya kayaknya udah mulai bagus ini. Pakai di sesi sign begini udah sambil loto. Sambil rokok. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Kasino Kabar Sinisono bareng saya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.